Ayo duduk. Kita namanya adat Bali yang masih yakin dengan keyakinan kita bahwa Bali kita masih melaksanakan upacara namanya upacara ritual yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Tetapi secara spiritual orang yang bisa membaca atau melihat atau punya indera keenam atau beliau penekun daripada tantra, bahwa secara spiritual begitu orang itu lepas tali antah karangannya maka disebut dengan meninggal. Maka roh itu sudah perjalanannya seperti meteor. Ibarat kita main layangan sedang adangnya putus. Nah itulah seperti itulah tarik antah karangan lepas dari badan kita. Nah kembali secara ritual bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan kejaran tantra, bahwa orang yang meninggal itu meninggalkan badan kasarnya seperti sekarang ini, roh itu tidak kemana-mana, masih tetap di sekitaran badan kasarnya. Kenapa dia tidak kembali kepada badan kasarnya? Karena badan kasarnya itu sudah lapuk, rusak. Jadi sang roh tidak mau lagi numpang di badan kasarnya. Makanya di sana dia akan meninggalkan badan kasar tidak jauh-jauh dari tempat ini. Makanya Nalisir berpesan kepada Ogoge Sareng Sami tidak kalian melayat, tolong usahakan sapa dulu sang roh. Karena beliau melihat kita seperti sekarang ini, beliau melihat kita, tapi kita semua tidak bisa melihat. Oke, makanya kalau di Bali sering orang kerauhan itu karena sang roh tidak bisa menyampaikan pesan kepada sentaninya, maka melalui orang lain disebut dengan kesurupan atau kerauhan. Itu. Kapan sang roh itu mendapatkan pengentas? Di sana dientas sang roh itu secara ritual, baru sang roh itu akan menuju ke alam sana. Jadi perubahannya itu dari Pance Mahabute untuk menjadi Pance Tarmatra. Maka itu di sanalah kita melaksanakan upacara yang disebut dengan pengantenan. Rentetan kita kalau di Pesematonan Pasa, Tangkas Muang Perisa sama, atau di Bulesari ke sama. Sebelum kita melaksanakan upacara pengabenan, maka kita dahului dengan upacara dikse dulu roh itu, supaya menjadi seorang brahmana disebut dengan pengaskaran. Makanya besok kita akan melaksanakan upacara pengaskaran pediksaan. Makanya semasa kita hidup di dunia ini belum sempat kita mendikse, maka waktu matilah kita didikse oleh sang guru yang namanya Dam Guru Iswara. Jadi kita punya murid, gurunya adalah yang sang guru yang mapak, maka besok ada dan sang roh itu ditampak, diberikan pawisik, diberikan fisik, maka dia menjadi seorang brahmana kudus. Sama dengan Alisir, besok kalau sudah meninggal, istilah upacaranya tidak lagi masyaro, tapi ada istilahnya, tapi makanya sama. Apapun yang aku.
kenapa kita harus melaksanakan upacara pengasaran dan kita kembali kepada alam sana, kita kembali menjadi seorang Brahmana Kudus. Kita yakini bahwa kita semuanya adalah lahir sebagai seorang Sudra. Tidak ada orang itu lahir ojok-ojok menjadi seorang Brahmana, menjadi ksatria, Waisya, itu tidak ada. Hanya profesilah yang berubah. Oke. Karena perubahan ini yang menjadi profesi itu yang menjadi, maka waktu pada saat kita berjualan disebut dengan Waisya, kita sebagai pemimpin seperti itu, maka kita menjadi buruh banget disebut dengan Sudra. Kayak nalisi sekarang, kalau sudah namanya mediksi maka disebut dengan Wangsa. Nah, kapan nalisi disebut dengan Meragasibul? Ada tatanan-tatanan yang harus dilalui, disebut dengan Meragasibul. Nah, indeks pemagian acara Fitra Puja yang malam ini tadi ada pertanyaan dari sebutan-sebutan banyak menanyakan kenapa harus kita melaksanakan Fitra Puja. Terus akan mengantarkan sang roh. Bagaimana kita menuntut sang roh kalau kita membayangkan, makanya kalau Fitra Puja itu kalau bisa diperhalus. Oke, sambil kita membayangkan bagaimana perjalanannya sang roh. Mungkin ada sedikit cerita nih, ada sebagian kita Mangku Pasai. Itu sedikit ceritanya, namanya Mangku Narti. Beliau masih hidup sekarang. Kalau ilustrasikan sama perjalanannya beliau seperti yang kita laksanakan. Yang pertama beliau itu adalah istilahnya sakit kronis mah yang sangat kronis. Oleh medis tidak bisa dibantu, akhirnya sudah dibilang meninggal. Keluarga sudah menangis di sampingnya, orang menjenuhkan sudah ada. Ternyata beliau tidak meninggal. Mungkin ditanya, beliau dia cerita. Kalau ketemu besok, tanya. Menggunakan karena untuk umurnya itu 90 lebih. Akhirnya ternyata beliau bermimpi melakukan perjalanannya menuju ke alam sunyi. Mimpi bukan perjalanan. Pada suatu perjalanan itu, di tengah perjalanan hanya menemukan padang ilalang. Padang ilalang Ambengan. Jadi sejauh mata memandang, beliau hanya menemukan itu, tidak ada pohon-pohon yang lain. Nah, akhirnya di sanalah dia dijaga oleh 2 orang di pintu gerbang. Jadi kata kecil yang jaga mewali masuk umum berjalan. Jadi berjalan lagi katanya, terus berjalan menemukan lagi rumput yang lebih halus. Kalau kita ambil itu adalah padang lepas. Oke, padang lepas. Akhirnya sepanjang perjalanan sejauh mata memandang hanya itu dipertemukan. Dijaga lagi sama 2 orang. Ditanya ini mau kemana, mau pulang, jalan terus. Akhirnya perjalanan yang terakhir beliau mengatakan bahwa sepanjang jalan itu menemukan pohon-pohon yang besar. Pohon yang besar, jadi di sanalah beliau dijaga lagi oleh 2 orang. Ditanya lagi, jadi kata biji yang jadi mantu, jadi order waktu ini jadi mewali ke sakan parani lagi. Jadi boleh madu, kepada pada ini baru obat, nah kasih obat katanya. Hanya obatnya apa sobat mah? Kecap sama sambal. Ya. Akhirnya begitu dia bangun dari mimpinya langsung teriak minta kecap sama sambal, kaget sama keluarganya. Ternyata dia belum mati. Kalau kita menyimak cerita daripada mimpi itu, begitulah perjalanan kita sampai. Ya, jadi kalau itu di pengentas itu, maka ada padang ilalang, ada namanya kali cendana, ada padang lepas. Itulah sarananya. Maka sesuai dengan ceritanya dari padang mangku tadi. Nah, ini Fitra Puja begitu ya, kita menuntun sang roh. Beda dengan Fitra Setawanya, iringan itu. Kalau Fitra Setawa adalah puja pengabenan itu, beda bunyinya. Oh, suara setiapnya itu bunyinya. Kalau Fitra Puja umum, karena kita di Bali Nusantara, kita menggunakan bahasa kita, bahasa Bali, bahasa Nusantara. Tapi cara India mungkin beda. Ya. Atau mungkin bahasa yang lain mungkin beda, karena kita sudah ini menjadi keputusan daripada PHDI pusat, pengurus PHDI dulu tahun berapa saya lupa gitu tahunnya, bahwa kita diharuskan seperti itu. Jadi setiap kita melayat ke rumah ke siapapun, tetap walaupun kenal tidak kenal orangnya,
tetap kita melaksanakan itu karena itu adalah doa ya, doa kita kepada sang ya, bukan doa kita kepada mayat yang lalu tidak. Nah itu. Nah untuk benjang, acara benjang pun itu kadang-kadang ada orang bertanya kenapa orang salah hati, ulah hati kok boleh diupacara. Dan itu ada dasar hukumnya kenapa itu bisa diupacarai berdasarkan keputusan campuran untuk PHDI tahun 68. Jadi orang yang meninggal salah pati, ulah pati, asul mundung, langkain karang mungkin karang, pati wangi itu sudah dihapus semua. Termasuk kita mengangkat anak itu yang sudah besar atau dalam itu tidak perlu lagi diupacara dari kecil. Kalau dia belum potong gigi, upacara sampai potong gigi itu sudah dihapus semua. Makanya berdasarkan itu tahun 68 nomornya nomor berapa mungkin di PHDI ada yang tanya sama dokter pilihan yang bukan dulu di PHDI, dia tidak tahu bukunya kemana kan ada keputusan itu namanya keputusan campuran hukum. Oke, di sana. Kalau zaman dulu kalau orang meninggal seperti ini, atau kita itu masih ingat itu kalau namanya ulah pati, salah pati tidak boleh dibawa ke pekarangan. Pasti dia titip di Tegal, ya. Dia titip di kebun dulu dibuatkan rumah sementara di sana sebelum ada upacara mendem dari fakiri. Kalau zaman dulu, jadi kalau dia ingat punya tetangga dulu jatuh dari pohon meninggal, ya langsung dari tempat kejadian langsung dibawa ke sekre nyiraman ke sana. Dasar itulah kenapa PHDI melaksanakan mengambil keputusan karena itu tidak manusiawi. Ya, apa rela kita punya orang tua, kita punya saudara, kita diamkan di kebun saudara kita enak-enak tidur di rumah. Dasar itulah diambil suatu keputusan. Jadi ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Mati ulah pati salah pati itu seperti kita harus ngepasin atau nebusin mulafin di Rajapati. Jadi karena sang roh semua di sana kumpul, di sana kita nebusin dengan kesalahan. Yang kedua, kita akan mulafin di tempat kejadian jatuh. Ya namanya kita kelihatan kapan tahu rohnya masih di sana, kita tidak tahu supaya kita menjadi roh berkaya. Yang ketiga, nanti kita akan mulafin di Marga Agung atau di perempatan Agung. Di sana kita akan mulafin nebusin sang roh, kita bawa pulang. Makanya besok itu ada adegan yang kita bawa keliling. Di tempat upacara banyak juga ada nebusin sang roh gitu. Ya, supaya tidak menjadi roh gentayangan. Jadi seperti ini ke edan acaranya kalau kita doa hari banyak buku mudah-mudahan selamat rahayu sareng sami tidak menemukan lagi namanya bahaya seperti ini ke ya kalau kita bisa mati yang wajar-wajar. Karena itu mati ulah pati salah pati belum waktunya kita terutama yang mati salah ulah pati ini paling besar dosanya katanya. Ya mungkin itu yang bisa sampaikan ke saya sami nanti supaya ada pemahaman kita bersama, jawaban kita bersama. Terkadang ada seorang sulit yang tidak paham karena masih dua anak itu yang paling sakit nabi dan tidak berani melaksanakan upacara itu. Ada seperti itu sampai sekarang. Kalau kita lihat di Sahret sampai sekarang masih ada tradisi seperti itu. Makanya kalau meninggal di luar pekarangan dibuat di pinggir jalan coba rela tidak seperti itu. Nah mudah-mudahan kemarin acara benjang begitu mau bagi antar lagu kali sidang dua sakit kami hari sudah terakhir bahagia kita besar kami menulis di ya itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai semacam menginfokan kalau ada pertanyaan kita bisa jawab sama-sama. Kita tidak sembarang melaksanakan upacara itu tanpa ada dasar. Itu kita ada dasar. Tapi kemarin sebelumnya waktu nanti ngejelir adicir konsultasi dengan pengakuan. Nabi sudah memberikan penugasan laksanakan nak sesuai dengan aturan siap kita laksanakan. Ya karena itu perintah. Bagaimanapun tetap yang kita antara anak sama Nabi tetap kita menjalankan perintah. Kalau bilang Nabi sudah jalankan, jalankan. Oke.
Pamannya lewat karena banyak kasih cerita kalau kita jenis pengabelan ada berapa, ya. Pengabelannya bentuknya seperti apa banyak itu ya. Mungkin baca-baca di buku ada banyak jenis-jenis pengabelan itu. Jadi kemarin ada di pelangan itu mengatakan upacara sawut pengkasihan. Jadi mayatnya sudah tidak ada, kita yang upacara itu adalah kayunya itu upacara itu tangan kayu yang kita upacara itu yang kita kita semua upacara itu, ya. Mungkin itu yang saya sampaikan ajaran Oku Sarang-Sami biar kita tahu, biar kita paham semua. Nanti kalau ada pertanyaan sebenarnya Persia itu ngawak-ngawak bani melaksanakan upacara bunga itulah dasarnya kita. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Kira langsung memasukkan dulu. Om Santi 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 Om.